Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi musik pop piawai, menjadi host. Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, perempuan yang memiliki bakat menyanyi jenis pop sejak tahun 1999. Dia sempat mengikuti audisi Indonesian Idol di RCTI musim pertama pada tahun 2004. Tetapi langkahnya terhenti di 50 besar. Dia juga mengikuti ajang Dream Girls di Global TV dan berhasil melangkah sampai posisi 4 besar. Pada tahun 2014, Desi dibantu Ryan The Massive dan Ade Govinda berhasil merilis album perdana dengan judul My Music Diary yang meluncurkan 3 hits. 2 di antara hits tersebut dibuat video klipsnya di Australia dan di Los Angeles, USA. Namun belakangan ini, Desi lebih sering diberi kepercayaan dan ditugasi menjadi host atau Master of Ceremony dalam beberapa live streaming, khususnya digelar oleh YouTube TV Parbi yang disponsori Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, Yayasan NPS. Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, mengaku lebih menyenangi peran sebagai seorang penyanyi daripada seorang host. Karena baginya, sebagai penyanyi kalau sudah tahu lagunya bisa berekspresi sendiri. Sementara kalau sebagai host, dia harus memerankan apa yang orang harapkan. Kepada DNT TV Channel, Desi mengatakan bahwa host bukanlah pekerjaan utamanya. Dia adalah artis penyanyi. Hanya pada beberapa acara Horas Parbi TV Channel, panitia mempercayai dan menugasinya untuk menjalankan peran sebagai host. Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, memberi alasan kenapa lebih menyukai peran sebagai penyanyi daripada host. Karena kalau host tidak sepenuhnya bisa bebas berkreasi. Kita harus mengikuti tema acara dan apa kemauan yang punya acara. Beda kalau kita lagi nyanyi, kan ekspresi kita sendiri. Kita tidak perlu tergantung dengan kemauan orang lain, katanya. Dalam beberapa penampilannya, Desi sangat piawai menjalankan perannya sebagai host. Dia mampu mengantarkan acara lebih menarik dan semarak. Bahkan dalam beberapa talk show yang dilakukan, Desi cukup mumpuni menjalani perannya. Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, mengatakan menggeluti profesi sebagai penyanyi secara otodidak dengan tidak pernah sekolah menyanyi atau musik. Ini talenta diberikan Tuhan yang kita kembangkan. Tentunya punya talenta jika tidak dikembangkan atau dilatih juga tidak akan menjadi sesuatu, ujarnya. Desi berharap Parbi ke depan bisa semakin berkembang dan bisa menaungi para musisi, seniman, arranger, dan memajukan budaya Batak melalui lagu-lagu Batak. Selain itu, Parbi bisa menjadi wadah bersatunya artis Batak Indonesia dan menjadi pionir Persatuan Seniman Batak untuk membawa Batak lebih dikenal lagi dan lebih maju lagi. Dengan adanya gebrakan baru seperti Parbi Awards 2021 dapat membuat stimulan para seniman Batak untuk lebih kreatif. Karena sekarang zaman era digital dan salah satu media yang dipakai untuk mempromosikan karya adalah melalui YouTube. Semakin kita kreatif, maka semakin banyak konten yang dapat menghasilkan banyak viewers, urainya. Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, bangga digelarnya Valentine Nights with Parbi Millennial yang merupakan regenerasi dengan penuh warna, karakter, dan kemampuan masing-masing. Itu luar biasa loh. Ada yang bisa lagu Korea dengan dancingnya segala. Terus ada yang bisa nyanyi lagu Jepang, lagu Latin, lagu Spanyol, dan lagu Barat lainnya. Jadi, kita bangga ya, ternyata banyak bibit artis Batak yang muncul, ucapnya. Menurutnya, Parbi Milenial harus didukung dengan memberi kesempatan lebih banyak tampil
agar bisa lebih meningkatkan karir dan lebih siap menghadapi dunia entertain baik tingkat nasional maupun internasional. Parbi ini kan wadah tempat berlindungnya artis Batak di Indonesia dengan nama besar banyak di sini. Ini pastinya sebagai satu langkah batu loncatan untuk bisa lebih dikenal lagi. Jadi kita tunjukkan kalau Parbi ini punya artis yang gak cuma bisa lagu Batak loh. Serunya, Desi yakin dengan kemampuan Parbi milenial membuat lagu Indonesia dan lagu berbagai negara akan bisa memenuhi event nasional dan bahkan internasional. Mereka juga sudah memiliki prestasi nasional dan internasional yang perlu mendapat dukungan. Dia berharap kepada Parbi milenial agar tetap mempertahankan budaya Batak. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau regenerasi tidak terjadi, bagaimana budaya kita bisa terlestarikan? Jadi, maunya tuh anak-anak milenial yang tergabung di Parbi milenial bisa membawa budaya Batak lebih dikenal lagi. Semoga Parbi milenial bisa memanfaatkan itu dengan cara yang baik sehingga dapat membawa Batak bisa lebih baik lagi. Imbuhnya, Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi, pada akhir perbincangan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada penasihat Parbi Nelson P. Sitompul SEMM atas segala sumbangsi dan support luar biasa memperhatikan Parbi dengan segala sesuatu sumber daya yang benar-benar dipersiapkannya. Terima kasih kepada Abang Nelson P. Sitompul SEMM. Semoga Tuhan menambahi rezekinya. Semoga sehat selalu dengan tak pernah bosan untuk menaungi, menasehati, memimpin, serta memberi dukungan material kepada Parbi. Amin. Pungkasnya. Demikianlah kami sampaikan profil Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi musik pop yang piawai menjalankan perannya sebagai host. Salam sukses dan terima kasih.